Jadi saya belum dapat amanah buat jadwal, kan biasanya kalau kayak gitu kan dijadwalin kan hari apa gitu. Belum dapat. Kebetulan Jadi bapak infonya sekarang nggak juga nggak ada, bawa kemana? lagi pelatihan di Pemkot. Di Pemkot ya. Jadi kepastiannya itu nggak ada kepastian untuk kita mau. Saya belum dapat arahan sih. Nah, Mm-mm. dari PPAT juga nggak ada kepastian. Coba Mas hubungin Pak Iwan. Beliau nggak mau. Kalau dia mau nerima apa yang saya sampaikan, saya nggak Kalau pergi ke sini. Bongki, Bongki, yang Rizky PPAT. saya udah beroper terus. Teman-teman bisa dengar tadi, itu percakapan aku dengan pihak permohonan kita itu belum ditindak, kita belum tindak karena ada arahan dari Pak Camat katanya, dari Pak Camat pada permohonan yang lalu tadi ya, kita dioper PPATS kecamatan. PPAT tahun 2025 yang itu bahkan tidak pernah dijawab, surat saya tidak pernah, yang seharusnya mereka harus uh, menyurati ataupun membalas itu secara sah dan patut gitu, karena kita uh, bersurat itu untuk kepentingan kepentingan uh, kepentingan hukum klien kita, tapi kepentingan tersebut dianggap remeh oleh pihak kecamatan, khususnya PPATS kecamatan. Dan sekarang aku mau naik ke lantai 2 di tempat PPATS kecamatan itu berada, dan aku akan follow up lagi sesuai arahan dari pihak kecamatan tadi. Gimana bang? Boleh, boleh, silakan bang. Hah? Interview apa? Kerjaan. Oke, siap. Sukses ya. Kita akan ke atas guys. Karena saya udah tahu ruangannya, saya akan ke atas lah. Menunjukkan ya. Ini sih bang. Pak Iwan ada? Hah? Belum, belum bu. Belum. Hah? Mau jumpa Pak Iwan, menanyakan follow up masalah permohonan. Boleh. Pak Iwan nggak pernah mau balas WA saya. Iya serius. Pak Iwannya di Harapan Jaya. Jadi nggak bisa ditemui bu. Atau Pak Rizky. Ya Pak, Rizky pak. Rizky juga saya Pak. Iya, saya Rizky. Iya, Bedanya cuma I dan E. Ya. udah nggak Udah nggak asing. gondrong lagi nih. Ah, Terakhir kan yang iya hari benar benar Jumat benar. siapa? Benar. Ada Pak? Hah? Siapa? Itu pak, mengenai permohonan kita yang udah kita masukkan dari tahun lalu. Itu gimana tindak lanjutnya? Kan kemarin Bapak udah tahu kan kita ada ombudsman, kita datang ke sini. Oh, ombudsman udah datang. Sudah hari Rabu. Terus gimana itu permintaan kita? Kan permintaan. Kalau itu mengenai itu sih ombudsman, karena itu kan dari internal mereka ya. Iya. Ibaratnya itu nanti kita dilapor itu mungkin beberapa hari setelah ada temuan kan gitu. Cuman kan kita mau nanyakan masalah itu karena kan kemarin itu kita udah datangi Bu Windy itu siapa? Sekretaris camat ya? Iya, kalau bisa dibilang ya ajudan atau pendamping. Ajudan ya gitu. Pembantu Pak Camat. Iya, ajudan Iya. Pak Camat atau pembantu Pak Camat gitu. Ibaratnya itu minggu kemarin kita datang ke situ, kita tanyakan follow up mengenai permohonan yang udah kita masukkan lagi. Kan kita masukkan lagi tuh
permohonan kita untuk mediasi kan, Iya, ada yang iya, baru yang kan. sama ibu ya Pak ya kalau nggak salah. Iya, si Ami gitu loh. Iya, Ibu Nah, Ami. itu kan rekan saya. Oh, Nah, iya. kebetulan ya karena nggak ada tindak lanjut, kami mau tanyakan ke tindak lanjut pelawat ke camat gitu. Itu gimana tindak lanjutnya? Mau ditangani atau enggak itu? Mau direalisasikan atau enggak kan gitu. Nah, makanya setelah seminggu nggak ada info, ya kita datang lagi. Nah, kita mau nanyakan itu bagaimana? Tadi saya tanyakan ke Bu Windy bilang, aduh Bang, saya nggak tahu masalah itu, karena bukan ranah saya terkait itu ibaratnya tuh. Ya udah nggak masalah, saya bilang itu ya. Abang coba ke atas, temui Pak Bongki katanya. Tadi saya bingung itu, siapa itu? Saya bilang gitu. Ya, Pak Rizky katanya. Ah itu saya tahu, saya bilang gitu ya. Itu kalau enggak Pak Iwan katanya. Coba tanya ke situ, karena mereka yang punya ranah di situ katanya. Siapa lagi gini Pak, kalau untuk terakhir yang kemarin yang saya tahu info atau dengar ya, ombudsman kan pokoknya harus mau ada mediasi nih. Kalau untuk kapan atau gimana nanti saya lapor ke Pak Iwan aja, nanti saya sampaikan Bang Rizky ke sini gitu aja. Ibaratnya itu nggak ada kepastian gitu ya Bang ya. Bingung juga kan, kalau saya juga kan kapasitas. Soalnya gini Bang, ibaratnya itu kalau kita mau tektokan secara fair, Iya. ya mungkin dari tahun lalu udah selesai. Karena Pak Iwan tuh nggak pernah mau saya hubungi. Ih jujur, nggak mau. Tapi sudah pernah telepon atau gimana Pak? Oh, jangan ditanya. Ini riwayatnya nelpon dia, chat saya itu nggak dibalas-balas. Saya nggak tahu apa masalahnya kan gitu. Ya, apa masalah dia nggak saya nggak tahu karena ya saya juga nggak tahu masalah. Nah nih, nggak dibalas-balas nih. Iya. Nggak dibalas. Karena saya menyampaikan secara sah dan patut, secara WA. Bahkan secara sah dan patut, secara surat. Seharusnya kan administrasi itu ketika orang bersurat, setidaknya tidak mau menindaklanjuti, balas secara sah dan patut. Kan gitu pelayanannya itu. Tapi ini nggak ada. Makanya ketika hal-hal itu tidak bisa kita dapatkan, kita mau tindak lanjut ke ibaratnya itu kita tanyakan ke Pak Camat gitu, apa sih masalahnya kan gitu. Karena udah ke ruangan Pak Camat belum juga. Pak Camat katanya keluar dulu les bahasa Inggris. Oh. Itu kata Bu Windy. Makanya saya datangi ke sini. Jadi bisa nggak kami dikasih kepastian kan gitu. Iya. Terus. Hanya itu sih Bang, ibaratnya itu kepastian itu yang kita harapkan karena terlalu lama berkatung-katung ini kan kasihan juga nih klien nih kayak mana nanti. Coba ada kalau saya yang nelpon itu nggak pernah ditanggapi Bang. Saya heran masalahnya apa kan gitu. Kalau sekiranya masih ada yang kurang kan bisa kita lengkapi. Terus yang bisa saya bantu gitu gimana Pak? Kalau Iya. saya kan hanya Pak lagi nih Pak ya. Kalau kita Enggak, yang bisa dibantu itu cuma satu. Kapan kepastian itu bisa diberikan? Ibaratnya panggil kami untuk mediasi. siap, kata Pak Iwan ini nih. Karena itu sebetulnya kita udah koordinasi Bang sama RW. Pak Bang Saipul. Pak Saipul. Berarti belum ada info dari Pak Iwan ya selama ini Bang ya. Info apa coba? Untuk ya dibuat surat panggilan atau apa gitu untuk Ini Pak Iwan bilang Senin mau dibuat undangan untuk mediasi panggilan. undangan mediasi panggilan. Kan kemarin terakhir info dari Ombudsman dikasih waktu tuh Pak kita gitu. Ibarat itu ya dibuat hari Senin ini. Undangan ya, nggak tahu untuk tanggal ketemu mediasinya kan tanggal berapa kan dijadwalin dulu, pokoknya ntar Senin katanya dibuat WA-nya seperti ini. Kayaknya seperti itu ya. Iya. Itu dia Bang, gantung ini yang kita nggak enak kan. Iya saya juga bingung juga Pak dalam artian. Iya. Pengen posisi abang seperti itu, walaupun bukan abang yang langsung merasakan, tapi abang yang ngelola gitu ya. Sama aja sih kita yang mendampingi ya gitu. Itu yang saya titip beratkan ke Kecamatan Bekasi Utara, kenapa itu tidak bisa dikoordinir kan gitu. Padahal tahun lalu tuh di kecamatan kita kan udah mediasi kan. Karena saya makin kesini ya, soalnya secara sekel
juga udah nginfoin, notarinya sudah naik bang. Jadi kita udah nggak ini lagi kan gitu. Ya udah sewajarnya ke kecamatan kan gitu. Tolong dong dibantu kan gitu. Karena ya apapun yang terjadi, ya tetap kecamatan tetap nggak bisa lepas dari tanggung jawab karena produk itu ya keluar dari kecamatan kan gitu. Cara Dan saya baca juga yang uraian Bapak kasih ke Ombudsman juga, saya baca. iya, itulah dia Ya, sebetulnya yang ada. yang tahapan dari tanggal per tanggal gitu Iya, saya tanggal per baca. tanggal. Cuman kan sebetulnya ketika kita melapor ke instansi, kita nggak, ibaratnya itu masyarakat itu nggak, inilah ya, thank you, terima kasih udah membaca semuanya itu, ibaratnya itu simpatik lah gitu. Kita terima kasih. Cuman ya, bukan itu yang kita harapkan, Iya. tapi tindakan gitu. Ada Iya, respon balik gitu Pak. ada respon balik, ada tindakan ya, yuk buktiin nih, yuk pelayan masyarakat gitu, publik gitu ya, itu pelayan publik, ya udah buktikan aja produk lu ya. Bisa nggak itu gitu loh. Ada nggak kepastian yang diberikan kepada masyarakat gitu kan, kan adanya administrasi pemerintahan itu kan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kan. Nah, yang membutuhkan apa, baik itu data, informasi, pelayanan kan gitu Pak. Itu sebetulnya yang saya yang kita kejar gitu. Ya hal-hal seperti ini kan ya harusnya kita ya sama-sama pelayan gitu ya, sama-sama pelayan. Ya saya juga pelayan masyarakat yang membutuhkan, bapak-bapak di sini juga pelayan masyarakat. Ya strategi tempatnya PPATS kecamatan, segala sesuatu transaksi yang merupakan tanah ataupun jual beli masalah tanah itu di kecamatan. Soalnya dulu ya Pak juga kan ngobrol sama Pak Iwan semuanya itu, karena historisnya tuh dari kecil sampai sampai saat ini saya udah ini semua, udah investigasi semua gitu. Makanya saya minta tolong ke kecamatan untuk itu bisa dipanggil, untuk masalah dia panggil itu siapa-siapanya. Di surat saya yang terakhir minta mediasi itu ada pihaknya bang, pihak-pihak yang harus dipanggil. Yang dia di halaman terakhir itu. Ya, lampiran surat Pak Saipul Hmm. yang awal kita mediasi di lokasi tanah. Bukan yang di kelurahan kan ada lampiran juga Bukan. tuh undangan. Bukan itu. Ya. Tapi kita yang di mediasi di lokasi, ada itu di belakang itu undangan. Ada beberapa pihak itu, RT RW, terus pihak-pihak itu dan kita. Tuh. Jadi yang kita harapkan tuh ya tolong dikoordinasi barang itu ya dibantu. Atau juga ini untuk masyarakat Bapak loh. Baik Pak, siap. Masyarakat saya bukan. Iya. Ini masyarakat Bapak. Terjalinnya ini nanti dia dapat keadilan atau gimana pun, nilai baiknya tuh ya Kecamatan Bekasi Utara yang dapat plus. Pasti nanti akan diomongin, alhamdulillah. Masalah saya selesai. Dalam arti kata dari kecamatan mau membantu. Karena ya prosedural semua. Saya nggak akan berani ibaratnya sampai sejauh ini kalau dasarnya nggak ada bang. Heeh. Yang pasti Pak, Bapak udah ada cross-check landasan. Oh udah gitu. semua. Sebelum kesini saya udah pernah jumpai Pak Iwan masalah Udah pernah ketemu dengan Pak Iwan Pak? awalnya. Oke bang, oke itu nggak masalah. Awalnya saya ketemu ke beliau. Saya herannya itu pertengahan setelah kita mediasi terakhir di kelurahan itu beliau nggak mau saya hubungi lagi. Saya nggak tahu. Setelah kita naikin nota dinas, beliau nggak mau saya hubungi. Saya telepon nggak diangkat, saya WA itu nggak dibalas, ya kan? Saya nggak tahu. Awalnya itu beliau, bang, ya kalau abang mau usahakan, tolong bantulah katanya. Itu di apa sih namanya itu kelurahan apa yang di sana tuh? Harapan Jaya. Oh, Bapak udah ke kelurahan? Udah saya. Bekasi udah pun saya kaca-kaca ibaratnya itu udah saya jalani semua untuk investigasi ini semua. Makanya saya berani ibaratnya itu melangkah seperti ini ya karena saya ada dasarnya semua. Apapun nanti yang Bapak-bapak mau tanyakan ke saya bisa kasih. Ini loh buktinya, Pak. Gitu kan? Nah, ini loh buktinya, ini loh surat saya yang berapa tahun, tanggalnya segini, siapa penerimanya, kan gitu. Ya udah ini Pak Iwan tuh bilang awalnya seperti itu. Ya kalau abang mau ya silahkan mau dibantu aja katanya. Tinggal koordinasi. Udah. Sampai-sampai kan ketika saya urus surat minta keterangan KJP. KJP Warta itu kan dikeluarkan dibantu kan. Iya. Tapi setelah kita dari kelurahan, beliau ibaratnya tuh saya nggak tahu ya satu dan lain hal. Saya nggak tahu apa permasalahannya. Dia menutup akses untuk saya bisa komunikasi ke beliau. Saya heran. Padahal yang awalnya tuh beliau ya udah bang dibantu. Karena itu sejatinya kan tanahnya 1.300, abang tahu lah ya 1.300 meter kan. Kan yang sisa sekarang yang kita perjuangkan cuma 400 meter bang, sisanya yang tinggal.
Itu pun udah jual orang 200 meter. Cuman itu 400 meter itu jadi rumah. 500 meter lagi, ya itu udah yang kita di kelurahan waktu itu. Nah, makanya klien kita bilang ya udah Pak, kita bantu. Yang lain saya nggak mau menjadi masalah. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi orang itu. Saya minta tolong ini yang 400 meter ini. Karena cuma ini yang bisa saya perjuangkan, kan gitu. Karena selama ini kita udah perjuangkan di situ. Bapak pernah lihat situ? Kan pelang kita di situ tuh. Loh, Ah, Pak Iwan mungkin udah ya? iya barangkali Pak Iwan ya. Tapi saya infokan ke Bapak aja supaya nanti ya ibaratnya tuh Bapak juga bisa connect lah gitu. Pelang kita itu ada dalam pengawasan kita. Jadi gini, kita investigasi semua, data kita semua punya, pihak-pihak yang mengetahui itu tanah dia atau tidak, itu masih ada. Bahkan sebelum dia beli itu waktu itu Aji Gopur orang sini, itu mengetahui. Belum lagi Aji Asmawi yang mengelola itu dulu, itu mengetahui semua. Riwayat semua itu. Ditambah lagi secara administrasi, AJW kita punya. Walaupun itu salinan, tapi AJW itu pernah ada di Kecamatan Bekasi Utara. Dan itu jelas batas kiri, batas selatan, barat, timur, utara, itu kan ada. Dan itu jelas pas itu kita cek. Sama dengan Bapak. Sama. Karena kita lihat itu pasti kita berbatasan ke tanah orang walaupun secara AJB ataupun sertifikat itu jelas batasnya itu. Contoh nih punya Bapak, ini punya saya nih. Nah, ini timur contoh sama timur. Saya berbatasan ke Pak Rizky. Di AJB sertifikat itu sama, kita yang berbatasan. Nggak mungkin Bapak berbatasan sama Pak Iwan entah di mana kan gitu. Karena kita yang di situ. Jadi sesuai kita lihat ke barat itu sama. Ini mungkin Pak Iwan ditanyakan ini tanah Pak Iwan memang. Di sini utara saluran air, memang saluran air kan? Ada saluran air. Dan itu mereka ada semua mengakui itu. Makanya kita mohon seperti itu. Ya nggak ribet sebetulnya. Ini perkara sebetulnya nggak ribet sebetulnya. Cuman mau nggak kan gitu. Mau nggak dari pihak kecamatan membantu kita untuk memperjuangkan hak masyarakatnya sendiri. Baik, Pak. Iya, itu sih Bang. Jadi saya mohon dibantu, saya mohon lagi karena setiap Nggak perlu ada kata mohon, Pak, sebenarnya kayak gitu. Ya, itu kan administrasi sebetulnya standarnya kan seperti itu iya. kan. Saya kemanapun bersurat itu permohonan kan gitu. Formalnya lah ibaratnya seperti itu. Karena sedangkan memohon aja kita nggak dipedulikan. Iya kan? Nah, sedangkan bermohon aja kita udah setahun itu nggak dipedulikan. Kalau kita nggak datangi ibaratnya untuk kita nggak gebrak gitu, itu nggak, mereka nggak ini ya nggak melek lah ngelihat hal seperti itu. Bahkan cenderung abai gitu. Hingga akhirnya kita mengaduk yang lebih tinggi, ya kan? Adukan semuanya gitu. Jadi nanti ibaratnya untuk info, saya bisa info kemana Bang? Atau bisa saya minta nomor Abang? Boleh. Iya. Soalnya sama Pak Iwan saya nggak tahu masalah saya sama dia apa. Paling hanya tugas saya yang menyampaikan, paling WA dari Abang saya teruskan apa gimana kayak gitu Bang. Iya, cuman nanti ibaratnya tuh mohon, cuman karena Pak Iwan ini saya juga pengen jumpa ke beliau, cuman beliau. Kenapa nggak dijumpain aja Bang? Kenapa? Gitu. Kelurahan yang seperti Abang kemarin bilang sudah ketemu dengan Pak Iwan di kelurahan. Oh, kalau masalah kesananya saya nggak cepat lagi, jauh soalnya. Iya, soalnya saya juga kan nggak dekat Bang dari sini. Oh, siap. Iya kan ibarat 0813 0813 ini semuanya ya di permintaan kita sih sebetulnya cuman mengadakan sekalipun nanti contoh gini aja, kalau seandainya nanti contoh kita buat itu mungkin di kecamatan tidak berkenan mengenai entah mungkin nanti ada air lah, ada minum, ya nggak masalah, kita mau kok. Perihal mana tahu nanti diundang ke kecamatan kita butuh minum gitu apa kan gitu. Iya. Kita mau kok mengadakan itu semua ibaratnya tuh. Iya, ya kan ini sebetulnya klisenya lah untuk kita kesediaan kita untuk hal-hal seperti itu. Ya kalau bukan kita yang memperjuangkan itu siapa lagi kan gitu. Iya. Iya, Pak. Itu maksud saya itu. Pokoknya gambaran itu kan tadi saya ini katanya Senin. Ini dengan nomor Bapak ya? Iya Bang.
Ya Pak, izin udah nanti saya sampaikan. Saya juga nanti saya kasih tahu bahwa Bang Reski sudah ada nomor saya juga udah ada nomor abang kayak gitu. Saya sampaikan. Seperti Berarti itu. itu Pak Reski nelpon WA belum direspon dibalas setelah pertemuan dari kelurahan itu. Iya, kita kan selesai pertemuan itu kan keluar nota dinas kan. Ya kayak berita acara. Iya, berita acara kan, keluar berita acara, ada semua. Terus Berita acara mediasi. iya, berita acara mediasi keluar. Setelah itu kan saya sampaikan ke Bang Herlambang. Pak Sekel. Bang, gimana kelanjutan ke kecamatan? Udah Bang, itu udah ditandatangan Pak Lurah ini WA-nya. Udah ke nota dinas kecamatan. Nah, sudah ditandatangan tim Lurah, dikirim ke kecamatan. Juni juga tuh ya 2025 ya. Lama nggak itu? Lama kan? Ya. Ada itu di dalam itu juga yang kemarin Bapak surat Berita acara kan? ya, rangkaian ombudsman. Ada, karena semuanya itu ya saya buat hal seperti ini nggak pernah main-main, karena ini bukan untuk main-main. Karena kita hal-hal seperti ini ya untuk ibaratnya itu bilang serius ya sama-sama menghormati dan menghargai lah ibaratnya itu. Ketika kita ya ada butuhnya ya, karena kita datang ke sini karena ini memang wadahnya kan. Kita datang sini karena ini memang wadahnya. Kecuali mohon maaf gitu. Kalau lu mau surat sesuatu apapun, lu harus bayar atau apa gitu. Ya, jelas kan gitu. Ibaratnya seperti itu. Tapi ini kan memang udah wadahnya. Kita datang ke sini ya udah kita minta tolong gitu ibaratnya itu. Masyarakat yang menginginkan pelayanan mengenai administrasi pertanahan di tingkat kecamatan yang jual belinya di produk sini. Ayo tanyakan apa permasalahannya, ayo sampaikan kan gitu. Nah, itu karena wadahnya. Makanya kita datang ke sini kan gitu. Karena ya apapun namanya produk mereka lebih tahu bahan-bahannya apa, trouble-nya apa ketika ada permasalahan kan gitu. Simple itu Bang, cuman itu Bang yang kita inginkan. Ibaratnya itu untuk menyelesaikan toh juga klien kita tuh cuman ya minta tolong untuk dibantu yang tinggal 400 ini lagi. Yang lain tuh ya udah saya ikhlaskan aja. Gitu. Baik, Pak. Ya. Udah sampai sepesimis itu dia untuk memperjuangkan hak dia. Dan dia juga mengatakan hal seperti itu ada dasarnya. Abangnya itu masih hidup loh. Saya tahu Haji Marzuki. Terakhir yang statement penutup di kelurahan kan Bapak ngomong juga dengan Ibu siapa Pak? Bu Ami ya? Yang udah tua renta atau kayak gimana gitu. Iya, kasihan gak itu orang yang mengambil kayak gitu. Sejengkal tanah aja kita ambil tanah orang, itu hidup kita tuh ya mungkin di dunia oke gitu. Ya bagi orang yang yakin akhirat ya. Itu pasti dia berpikir, apalagi yang udah dicerai-berai gitu tanahnya, udah ibaratnya itu udah pisah-pisah gitu. Belah-belah. Iya. Terkait siapapun dulu pelakunya itu kita, itu dugaan kita kan terkait itu pun siapapun pelakunya ya itu semua karena udah ada pelakunya makanya bangun rumah, makanya ada jual beli kan gitu. Dan sekarang ini siapapun pelakunya ya kita mau selesaikan ini. Karena cuma itu doang, duduk kan kita udah itu doang panggil masing-masing. Udah selesai. Yang terakhir itu ya Pak ya. Nanti kita dapat kayak gitu. Ntar muncul Senin Bapak WA saya lagi nggak apa-apa. Iya. Ya, mohon kalau seandainya sebelum Senin ada info ya nggak apa-apa, ya mohon dibantu. Ya kan mungkin dikomunikasikan dengan Pak Camat dulu jadwalnya untuk hari apanya. Mungkin Pak Camat nanti ke Pak Camat. Saya juga ibaratnya tuh kasihan ngeliat Pak Camat sekarang. Karena dia nggak tahu itu. Iya. Aku yakin dia nggak tahu karena dulu itu dari Mbak Sumpono. Pak Brahma, iya. Iya, Sumpono Brahma. Iya. Kalau saya mah Sumpono tahunya kan. Iya. Sumpono. Nah, saya lihat kan pas lagi statement pembukaan dengan ombudsman, Pak Camat bilang, saya juga baru beberapa bulan di sini kayak gitu. Iya. Tapi kan kasihan Bang kan. Iya. Gara-gara kinerja anak buah yang nggak benar, ya dia ke bawah-bawah. Yang nggak seharusnya kecamatan yang dia pimpin itu udah dinotis sama ombudsman. Instansi yang udah didatangin ombudsman berarti ada masalah. Dia jadi kena. Walaupun nggak dipublish. Ya kan? Cuma secara kepercayaan masyarakat. Nah, instansi ombudsman yang jadi pelayan kan udah seperti itu.
Makanya kemarin itu saya bilang, ya tolong Mbak Windy kalau seandainya ini Pak Camat mau coba segerakan karena nanti sekian berlarut-larut kasihan beliau, beliau nggak tahu saya bilang gitu. Betul. Beliau ini nggak tahu saya bilang. Jadi mohon ketika WA saya nggak dibalas sama Pak Iwan, Bu Windy sebagai organ dalam kelurahan, kecamatan, tolong disampaikan ke beliau karena saya nggak bisa ngakses ke beliau. Karena kan percuma saya datang ke situ lempar lagi ke Pak Iwan kan gitu. Itu. Baik Pak, Jadi gitu Bang. siap. Dan nanti komunikasi aja Senin sama saya. Senin ya. Pak Iwan soalnya infonya begini WA-nya. Mudah-mudahan ya nggak Senin ke Senin, nggak Senin ke Senin lagi ya. Nah, kan ntar Bapak malah termarah ke saya nanti. Saya nggak mau marah-marah Bang. Iya. Marah-marah itu cepat tua, Iya. yakinlah. Karena kita marah itu butuh tenaga ya kan Bang? Iya, kita butuh tenaga untuk itu semua. Siap. Nah, makanya selama ini lagi bisa ya udah kita bersurat selayaknya bersurat. Ketika teman-teman dari sini nggak mau balas surat kita ya udah biarkan aja kita lihat Bang. Kan gitu. Tetap prosedur kita bikin administrasi. Jadi gimana Bang? Gitu aja. Itu Jadi hari Senin nanti. Tadi jawaban Pak Iwan gitu, Senin kita coba buat suratnya buat diatur jadwal ke Pak Camat, kan harus Pak Camat juga nanti yang itu. Iya. Iya. Oke. Jadi saya mohon nanti ya Bang, mudah-mudahan setelah ini ada kabar baik lah Amin. dari kinerja teman-teman dari kecamatan. Amin. Siap. Ya. Siap. Masih. Oke baik, Pak Rizky ya sama ya. Ya. Rizky gitu, saya Rizky satu lah. Ya, kan Abang kenceng banget waktu itu mediasi di kelurahan. Hah? Enggak, masalahnya tuh gini Bang. Kita tahu Abang kayak gitu. Iya, enggak maksudnya tuh kita dalam arti kata kencang seperti itu ya karena memang ya wadahnya kan di situ. Ya Pas kan. banget. Emang itu forum kan ya. Memang itu kan forum. Kalau kita nanti suara forum kan kita nggak pakai mic lagi. Iya. Iya kan? Ibaratnya itu kalau kita suara kurang makan nanti ya teman-teman yang lain nggak ngerti. Kan banyak juga ya. Banyak yang datang kan gitu. Terus juga yang kita sampaikan itu kan dasarnya kan ada, faktanya kan ada. Itu yang kita sampaikan. Apalagi waktu itu kan Abang tahu sendiri mengenai batasnya itu kan ada yang ngaco, itu nggak benar. Kan sampai Bapak maju ke depan. Iya, sampai saya jelaskan loh Iya. itu. Di situ saya jelaskan di situ batasnya itu ada nggak benar. Nggak benar itu batasnya 500 itu. Yang 500 yang 3.000 berbatasan dengan tanah klien kita. Berbatasan langsung ke Nur Ali. Terus ada di sini di antara tanah klien kita dan tanah mereka yang 3.000 ada 500 meter. Perbatasannya nggak ada ke tanah kita Nggak bersinggungan. di AJB-nya. Iya. Tapi faktanya mereka ambil berbatasan dengan tanah kita. Ada kutipan akta lagi gitu ya. Pak? Ada akte baru lagi yang 500 itu. Tapi sama berdampingan batas-batasnya. Enggak ada berhenti ke kita. Oh. Seharusnya kalau kita tarik itu tuh dekat jalan. Makanya saya ngomong waktu itu. Yang sampai Bapak maju ke depan. Iya. Saya ngomong seperti itu kan. Cuman kan untuk memutus semua itu kan ya mereka nggak ada kewenangan kan hal-hal seperti itu. Dan saya sampaikan seperti itu juga mereka nggak apa sih namanya tuh nggak akan hanya cukup sekedar oh iya kan gitu. Kalau untuk menindak ya kalaupun sekiranya mereka bijak gitu ya kasih tanggapan, kasih tindakan. Ini kan mereka hanya sekedar tahu. Oh gitu ya Pak. Iya. Udah itu doang. Iya kan? Kalau mereka bijak ya ayo kita lihat mana sih betulnya kita lihat. Kalau memang mereka mau ya mengerjakan itu ya toh ini kan kepentingan untuk masyarakatnya juga. Iya kan? Nur Ali itu bukan siapa-siapa, itu masyarakatnya mereka Bekasi Utara. Orang Poncol situ. Ya kan gitu. Tapi kan mereka nggak mau sejauh itu. Satu dan lain hal faktor menyebabkan itu terhalangnya mereka untuk melangkah sejauh apa yang kita harapkan ya kita nggak tahu kan. Nah, cuman sebisa mungkin kita berupaya supaya nanti ya perjuangan itu nggak sia-sia walaupun kita nanti nggak gol di apa yang kita inginkan ya udah terukir gitu udah ada historis di situ sudah diusahakan kan yang waktu itu yang 500 kan gitu karena waktu itu kan udah dijual lagi kan sama orang waktu itu makanya mereka waktu itu kan panas dingin semenjak kita plang itu kan panas dingin semuanya udah sibuk datang. Tapi tetap masih ada pelang sekarang itu. Siapa yang di 500 itu? Ya itu kan udah karena mereka punya AJB kan? Mereka punya AJB itu. AJB yang 500 itu.
Kita waktu itu kan kalahnya di situ. Mereka punya AJB itu, mereka pegang yang aslinya, tapi batasnya nggak ada ke kita. Tapi mereka ngambil batas di kita. Secara data loh, data ya, kita ngomong data itu di AJB berbatasan ini. Seharusnya ke timur itu dengan kita Nur Ali. Karena fakta di lapangan itu bergandengan sama kita segini. Tapi di AJB nggak ada. Batas mereka ngaco ke sana, nggak ada sama Nur Ali. Tapi mereka bisa ngambil ini tanah, gitu loh bang. Kalau bang paham masalah Iya. keperdataan ya, tanah gitu loh ya. Hmm. Batas itu kan itu yang harus dilihat dulu yang mana sebetulnya mau dicari gitu. Tadi mereka ada di dekat dekat ke jalan sana, dekat ke apa sih namanya? Drainase pengairan itu. Di sana kalau kita lihat dari batas AJB mereka ya, di situ posisinya. Dan lagi produk itu yang mengeluarkan kecamatan Bekasi Utara di tahun dulu gitu. 2000-an ya, Bukan bang, di tahun 89. 89 kalau nggak salah. 89. 89 itu. Hanya beda berapa bulan dengan AJB kita. Bukan berapa bulan sih, 89, 8 berapa itu. Antara itulah. Soalnya udah lama, udah setahun. Ingat itu aja udah mantap itu kan. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya sekarang itu yang 500 itu mereka udah bangun bang. Itu udah dipagar loh. Yang 500 itu mereka udah pagar, udah dikasih apa sih namanya itu? Pondasi. Ini batas tanah kami. Nama tanah Pak Nur Ali. Dengan yang 400 tinggal ini. Udah dipagar sama mereka, udah dibatasin 500. Gitu itunya perkaranya. Pokoknya ntar nanti Senin saya coba itu biar Pak Reski juga ada surat untuk progres respon yang suratnya untuk mediasi kayak gitu. Ibaratnya tuh cuman itu surat panggilan itu udah dipastikan ibaratnya itu dipanggil untuk mungkin hari Rabu atau Selasa gitu. Ini cuman itu, bukan ibaratnya yang lain-lain enggak, cuman itu yang kita surati kok. Yang terakhir juga minta seperti itu karena secara proses prosedural gini bang, itu kan udah dijual orang itu yang 200 kan. RT RW kan ngomong ke kita. Karena kan lingkup RT RW yang seharusnya itu mengetahui lingkungan kan gitu. Kita datangi, ini Pak RT Pak RW ini gimana? Ini masyarakat Bapak loh. Tolong dong diselesaikan. Kalau sekiranya mereka punya data yang menjual, tolong ya kita dudukkan bersama lihatkan. Kalau enggak ya kembalikan lagi, kasihan dia. Kan gitu. Terkait siapa itu yang jual nanti kita kan tahu semua kok nanti kalau memang seandainya diadakan mediasi itu buka semua. Pak RT bilang waktu itu memang mau dimediasi, cuman kan kita udah mediasi di tingkat RT lurah kan kita sudah. Ngapain lagi kita mediasi sama orang itu? Iya kan? Karena udah kita tumpuh semua. Udah mau dimediasi waktu itu sama si RT. Cuman saya bilang, Pak RT, saya mohon ke Pak RT karena kan ini prosedur udah kita lalui di tingkat RT 2 kali. RT RW ya. Di tingkat lurah 2 kali. Kita ke kecamatan lagi. Ngapain lagi situ yang nanti nggak jelas kan gitu, muter-muter situ aja. Jadi katanya minta dimediasi di Dia. Mereka minta di situ. Nah, karena udah 2 kali kan nggak ada kepastian, ya kan? Nah, akhirnya waktu itu ya boleh aja mas, tapi nanti kalau saya mas maunya di kecamatan, saya nggak mau tahu, mas sendiri yang surati, saya nggak mau katanya. Ya udah Pak RW, kalau Pak RW nggak mau, nggak masalah, biar saya surati. Dan ini surat saya yang kedua setelah nota dinas awal dulu 2025 yang dimasukin oleh kelurahan ke kecamatan untuk mediasi lanjutan dari kelurahan itu belum terrealisasi sampai saat ini. Dan ini saya permohonan kedua, nggak masalah ya, saya surati ya. Saya kirim langsung bulan kemarin kan, bulan berapa itu? Saya kirim itu. sama ibu. Masih ada kan? Saya kirim lagi sama ibu itu sama si rekan saya si Ami kan. Iya. Saya kirim lagi. Karena itu Pak RT bilang ya udah upayakan aja mas katanya. Iya, tapi Bang Puji kalau yang itu. Jadi izin ya Pak. Siap, Nanti siap. pokoknya saya WA aja kayak gitu ya. Itu ditunggu sama teman kelurahan saya. Iya. Iya. Baik. Mohon maaf juga nih Pak. Saya kemana-mana, yang saya dengar itu mohon maaf terus. Mohon Kemana tuh, maaf. Kemana tuh Pak?
Ya kemana-mana aja, karena saya kan membuka masalah. Iya kan? Ini ada masalah, makanya seperti ini kan gitu. Jadi kemana-mana itu saya dengar ya mohon maaf ya nggak masalah sih pada itu. Mohon maaf itu udah ya hal-hal yang biasa, yang lumrah ketika kita gitu. Ya udah nggak masalah Pak. Kalau Bapak mau berkegiatan, nggak apa-apa. Saya juga mau turun dulu, mau saya jumpai klien saya di bawah. Baik, siap. Ya, soalnya dari tadi beliau udah nunggu di bawah, karena nggak mau ke atas. Nggak kuat naik tangga juga kan orang Iya, tua. siap. Bapak kenal barangkali itu klien saya siapa Nur Ali ya. Iya, siap. Jadi saya mohon dibantu Pak. Ya udah gitu aja ya Pak ya. Siap. Ya, kali. Nanti saya mohon dibantu, tolong diingat sama si Pak Iwan gitu. Iya. Terkait nanti apapun permasalahan dia ke saya kenapa itu ya diomongin lah gitu. Ya kita nggak mau ada permusuhan lah. Iya. Untuk apa kan gitu. Iya. Iya. Ya udah. Makasih ya Bang. Iya, siap. Halo guys, dan teman-teman bisa dengar tadi, itu adalah percakapan saya dengan asistennya Pak Iwan ataupun stafnya Pak Iwan, dan beliau juga PPATS. Tetap kita menunggu informasi seterusnya, ya karena kinerja sebagian aparatur pemerintah khususnya di pelayanan publik itu nggak ada yang benar terkait satu dan lain hal. Apa yang terjadi di antara mereka kita nggak tahu, cuman hal-hal seperti itu yang harus kita berantas supaya nanti Indonesia ini makin baik, makin maju, apalagi di bidang administrasi pertanahan ya. Jadi teman-teman, itulah perjalanan hari ini ke Kecamatan Bekasi Utara. Ini sekarang saya udah keluar, panas soalnya. Saya mencari dulu karena si Ngkong itu udah nungguin saya tuh. Ya, teman-teman. Saya masih di sini. Waduh, panas, yo. Dan ini saya mohon atensinya buat Pak Camat yang baru ya. Untuk dibantu, ini masyarakat Bapak ini ada yang tertindas ya. Ada yang tidak dipenuhi hak-hak hukumnya. Tolong Pak Camat, jangan dibiarkan. Kasihan Pak, kasihan. Nih, Kecamatan Bekasi Utara ya. Buat teman-teman Kecamatan Bekasi Utara. Ini. Pak B siapa namanya? Apa tuh? Apa tuh? Wah. Dan saya masih di sini supaya teman-teman tahu ya inilah dia keadaannya. Saya di Kecamatan Bekasi Utara. Teman-teman bisa lihat. Ini Kecamatan Bekasi Utara. Ya. Kecamatan Bekasi Utara. Oke. Dan sekarang Indonesia ini kalau nggak viral itu nggak akan ditangani, baik di tingkat apapun. Nggak viral, no justice. Nah, itu. Mohon Pak Camat, Bapak Camat yang baru, atensinya. Jadi buat teman-teman nanti itu ada perjalanan saya dan hari ini udah selesai, saya akan pulang. Karena tadi bisa teman-teman dengar itu kita diminta bersabar dan sabar lagi karena nanti akan dibuatkan surat pada Senin depan ya. Senin ke Senin, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Makanya saya bilang kepala daerah, kepala kecamatan, kepala apapun semuanya berganti tiap tahun, tapi kepastian dan juga pelayanan terhadap masyarakat itu semakin bobrok. Ini buktinya. Datanya saya punya semua. Bagi teman-teman yang merasa mengalami hal seperti ini, khususnya di Bekasi Utara, boleh nanti komen di bawah. Boleh komen, barangkali nanti saya bisa bantu, atau barangkali nanti saya bisa nolong teman-teman mengenai hal-hal yang sama seperti ini. Karena keadilan itu ada, cuman harus diperjuangkan. Dan perjuangan itu tidak makan sebulan, 2 bulan. Bahkan bertahun-tahun seperti yang saya alami saat ini. Salam akal sehat, salam pejuang keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.